Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur oleh karena kami bertemu kembali dengan Om dan Tante, Opa dan Oma, dan saudara-saudari sekalian di dalam pelajaran Alkitab pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah pelihara, melindungi, memberkati, hingga kami boleh berkumpul. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk dan pelajaran penting dari buku Daniel pasal 7. Biarlah Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, memberkati teknologi yang kami gunakan, agar semua berjalan dengan baik, memberkati setiap hati yang hadir, agar dijamah dengan urapan, khususnya hamba, biarlah lidah, pikiran, seluruh tubuh hamba dikuasai oleh Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba bukan datang dari diri hamba, tetapi datang dari Tuhan. Berbicaralah Tuhan di depan, dan sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Om dan Tante, Opa dan Oma. Senang baku dapa lagi. Selamat pagi Om Ramli, Tante Jen, keluarga Tampu Bolon, Pendeta Umar, Tante Eli dan keluarga. Senang kita bisa bertemu dan hari ini kita mau belajar pelajaran yang sangat penting. Pelajaran dari buku Daniel pasal 7. Kita sudah belajar dari buku Daniel 1 sampai buku Daniel 6. Kita sudah dapatkan banyak hal-hal penting di sana. Dan kita sudah tahu bahwa buku Daniel 7 itu mirip dengan Daniel 2, yaitu mimpi Nebukadnezar. Hanya ada perbedaan antara Daniel 2 dengan Daniel 7. Daniel 2 itu Tuhan berikan kepada Nebukadnezar mimpinya tentang patung yang terbuat dari logam. Daniel 7, Tuhan berikan mimpi kepada Daniel. Isi dari penjelasannya menjelaskan kerajaan yang sama, namun ada perbedaannya. Nah, itu sebabnya mari kita perhatikan pelajaran hari ini, karena Daniel 7 ini bukan hanya berbicara tentang situasi umat Tuhan di zaman Daniel, tetapi Daniel 7 berbicara tentang situasi umat Tuhan sampai hari ini. Daniel 7 saya berikan judul pergumulan menguasai dunia. Di Daniel 7, kerajaan demi kerajaan berusaha menguasai dunia. Mereka menggunakan cara-cara politik, peperangan, penganiayaan, dan merubah itu banyak hal, terlebih merubah hukum Allah. Nah, pada kenyataannya, apakah para negara-negara atau raja-raja yang berusaha menguasai dunia ini pada akhirnya menang? Daniel 7 menjelaskan secara lengkap. Dunia boleh saling berperang, tetapi ada Tuhan dan umatnya yang selalu dijaga, dipelihara. Dan pada akhirnya Tuhan yang akan menang. Baik, saudara-saudara, mari kita mulai dari pertama. Di Daniel pasal 7 diceritakan kekacauan dunia yang terjadi. Daniel lihat sebuah penglihatan. Penglihatan itu luar biasa dalam mimpinya. Ada kerajaan berganti kerajaan. Kerajaan baru muncul mengalahkan kerajaan yang sudah ada, meruntuhkannya. Dan di akhir dari mimpi itu, Daniel melihat bahwa ada anak manusia, orang yang diurapi itu, yang akan memerintah menjadi raja. Perjalanan hidup manusia di atas dunia ini seringkali melihat bahwa dunia ini terlihat gelap dan tidak pasti. Kita hidup saat ini di zaman ekonomi yang sulit.
Segala sesuatu sulit, barang-barang mahal harganya. Orang susah cari pekerjaan. Orang tidak punya uang. Tingkat kejahatan kalau tidak ada pekerjaan atau lebih banyak pengangguran dan orang kurang uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, biasanya akan terjadi begitu banyak kriminalitas. Dan Anda perhatikan akibat demonstrasi yang terjadi di Indonesia, Nepal, negara Nepal mengikutinya. Sekarang ada negara-negara lain, bahkan Filipina, minggu lalu mengikuti apa yang terjadi di Indonesia. Nah, yang kita mau lihat dari Daniel 7 adalah bahwa ketika terjadi kekacauan di dunia, peperangan di dunia, Allah itu tetap ada dan Allah pada akhirnya akan memerintah seluruh dunia ini. Di Daniel pasal 7 ayat 1, mimpi dari Daniel itu terjadi di zaman Belsasar yang adalah anak dari Nebukadnezar memerintah saat itu. Jadi sebenarnya habis Daniel 5, harusnya Daniel 7 lebih dulu baru Daniel 6. Tapi karena penulisan kitab Daniel ditulis berdasarkan tema, bukan berdasarkan kronologi tahun atau tanggal, maka Daniel 7 itu ditaruh di setelah Daniel 6. Padahal kita tahu Daniel 6 itu adalah kerajaan Medo-Persia. Nah, mimpi Daniel itu terjadi masih ada kerajaan Babel yang rajanya adalah Belshazzar yang pada akhirnya dia mati oleh karena ada tulisan tangan di dinding. Ya, mene mene tekel ufarsin. Jadi Daniel dapat mimpi di zaman itu. Nah, mimpinya Daniel itu bukan mimpi sembarang mimpi, tetapi mimpi tentang apa yang terjadi mulai dari zaman Daniel, zaman setelah Daniel, bahkan sampai zaman kita hidup hari ini, bahkan sampai nanti zaman di mana kerajaan Allah atau Yerusalem baru akan turun dari surga dan berkuasa di atas dunia. Jadi Anda perhatikan, mimpi Daniel itu memiliki jarak waktu yang sangat panjang. Itu adalah nubuatan. Jadi kalau Anda baca Daniel 7, itu bukan berbicara hanya tentang di zaman Daniel. Tetapi itu juga berbicara tentang di zaman kita. Jadi Anda perhatikan Daniel 2 dan Daniel 7 hampir mirip. Raja Nebukadnezar juga mimpi. Raja atau kerajaan demi kerajaan. Tapi mimpinya ada perbedaan. Mari lihat gambar ini. Di Daniel 2, mimpi raja itu patung yang kepalanya dari emas, dada dari perak, pinggang dari tembaga, paha dan kaki dari besi, jari-jari kaki besi campur tanah liat. Nah, di Daniel 7, itu sebenarnya menceritakan kerajaan juga yang sama seperti Daniel 2. Hanya kerajaan emas kepala itulah singa. Kerajaan perak yang di dada itulah beruang atau Medo Persia. Kerajaan tembaga yang dilambangkan di kitab Daniel 2 itu. Di Daniel 7 itu adalah macan tutul yang punya 4 sayap dan punya 4 kepala. Kerajaan yang ditulis di Daniel 2 besi di kaki itulah binatang monster yang bentuknya binatang yang sangat menyeramkan. Nah, mari kita amati perbedaannya. Kedua dari mimpi Nebukadnezar dan mimpi Daniel adalah mimpi tentang masa depan, di mana dunia berlomba menguasai berbagai macam hal, tetapi pada akhirnya bangsa akan hilang di atas dunia ini, dan akhirnya kerajaan batu, ingat patung itu hancur ditimpa oleh batu. Kerajaan batu itu adalah kerajaan Allah. Pada akhirnya kerajaan Allah itu akan berkuasa. Daniel 2 hanya berbicara tentang masalah politik. Raja ganti raja. Kerajaan ganti kerajaan. Tetapi Daniel pasal 7
itu berbicara lebih spesifik untuk kita umat Tuhan. Umat Tuhan yang hidup di zaman Daniel, bahkan sampai umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang. Jadi Daniel 7 ini sangat penting, Om dan Tante. Kita harus pelajari karena ini sangat penting. Berisi bagaimana setan berusaha mengacaukan pekerjaan Tuhan dengan menggunakan politik untuk menganiaya umat Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa menggunakan cara-cara kejam untuk menghabisi anak-anak Tuhan di atas dunia ini, menghancurkan gereja Tuhan. Tetapi gereja Tuhan tidak pernah hancur. Gereja Tuhan tetap ada sampai Yesus datang. Nah, Anda lihat baik-baik di bagian terakhir. Ada upaya-upaya setan yang berusaha membunuh orang-orang Kristen. Jadi di Daniel 7, bayangkan, waktu Daniel 7 ditulis belum ada orang Kristen di dunia ini. Karena Daniel 7 itu ditulis tahun 600 sebelum Masehi. 600 sebelum Yesus lahir. Jadi 600 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan kasih khayal buat Daniel. Bagaimana Yesus akan turun, gereja akan dibangun, pekerjaan Tuhan menyebar. Tetapi di Daniel 7 juga Tuhan menceritakan gereja akan dianiaya dan dibunuh oleh kuasa kegelapan. Di Daniel 7 dimulai, mimpi itu dikatakan dari laut akan bangkit. Dari laut muncul katanya binatang itu. Binatang yang disebut dari dalam laut itu adalah bangsa. Ini bahasa nubuatan. Ingat, Daniel dan Wahyu adalah kitab yang paling sulit dimengerti karena dia menulis lambang-lambang. Tapi kalau Bapak Ibu belajar Alkitab dengan tekun, lambang-lambang itu semua ada ditulis dalam Alkitab. Nah, kebetulan gereja kita mempelajari nubuatan ini sangat lama. Dan kita sudah tahu apa arti lambang itu. Jadi ketika Daniel bermimpi, dia bilang ada binatang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam laut itu artinya bangsa yang baru muncul. Lalu di dalam mimpinya itu Daniel melihat ada angin besar. Angin di dalam Alkitab, khususnya Yeremia, itu adalah simbol peperangan. Jadi bangsa yang muncul berperang melawan bangsa-bangsa sebelumnya. Lihat, binatang yang keluar dari dalam air itu adalah lambang dari kerajaan. Jadi kalau Anda baca kitab Daniel dan Wahyu, lalu muncul binatang, atau muncul angin, atau ada kalimat laut, maka sudah Anda tahu apa arti simbol itu. Nah, perhatikan baik-baik. Mimpi Daniel, pertama dia lihat binatang pertama keluar. Binatang pertama rupanya seperti singa, tapi punya sayap burung raja wali. Ingat, singa adalah raja hutan, raja binatang di atas daratan. Raja wali adalah raja unggas. Dia adalah raja burung di atas langit. Nah, Anda bayangkan binatang yang singa punya sayap raja wali. Berarti dia adalah bangsa yang sangat kuat. Dia berkuasa di bumi dan dia berkuasa di langit. Artinya dia menguasai seluruh dunia ini dengan begitu hebat. Tetapi menurut Daniel dalam mimpinya itu, sayap singa itu tercabut. Sayap singa itu tercabut. Lalu kaki singa itu kaku, lalu muncul seperti manusia. Masih ingatkah Anda ketika Nebukadnezar diubah oleh Tuhan menjadi orang gila gara-gara dia sombong? Ya, dia diberikan hati manusia pada akhirnya ketika dia berubah dan bertobat. Jadi binatang pertama yang disebut singa punya sayap raja wali itu adalah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon di mimpi Nebukadnezar Daniel pasal 2 itu adalah kerajaan yang di kepala, yaitu kerajaan emas.
logam emas yang artinya Babel juga. Jadi lihat kesamaan Daniel 2 dan Daniel 7. Jadi patung di Daniel 2 yang lambang kepala adalah Babel. Sedangkan binatang singa punya sayap Raja Wali itu juga Babel, tapi itu di mimpi Daniel di Daniel 7. Ya. Jadi binatang pertama yang Daniel lihat keluar dari dalam air adalah singa memiliki sayap Raja Wali, itu adalah Babel. Kerajaan Nebukadnezar. Kerajaan yang sangat-sangat kuat. Lihat ini persamaannya. Patung emas yang kepalanya, dan ini Babel, yaitu lambang dari singa dan burung Raja Wali. Dan Anda tahu, kalau kita lihat bahwa Nebukadnezar punya kerajaan disebut kerajaan emas, atau di dalam Daniel 7 dia adalah lambang singa punya sayap Raja Wali. Karena memang sejarah mengatakan kerajaan yang paling besar yang pernah berkuasa di seluruh dunia ini adalah kerajaan Babel. Mesir pun kalah. Kehebatannya, kekuatannya, mereka menang peperangan yang sangat luar biasa. Mereka punya bahan-bahan terbuat dari emas. Ya, itu diakui oleh dunia. Hampir semua perlengkapan rumah tangga, perlengkapan-perlengkapan di dapur, perlengkapan perang terbuatnya dari emas. Bahkan tembok-tembok kota dari Babel itu dilapisi emas. Jadi kerajaan Babel adalah kerajaan yang luar biasa. Dan para ahli sejarah mengakui bahwa tembok dari kota Babel itu sangat tinggi. 90 kilometer lebarnya dan tinggi temboknya 100 meter. Itu sebabnya sangat sulit dikalahkan. Kerajaan manapun yang mau perang dengan Babel tidak akan mungkin menang. Bahkan tebal temboknya 27 meter. Ya, mungkin kalau sekarang dengan senjata-senjata luar biasa buatan Amerika, buatan Israel, 27 meter tebal tembok itu hancur. Bahkan bunker-bunker di dalam tanah yang jaraknya 200 meter saja sekarang sudah ada rudal yang bisa habiskan, sudah hancurkan. Tetapi di zaman dulu tidak ada satu kerajaan pun yang dapat mengalahkan Babel. Kota ini dibagi dua bagian, yaitu lihat ini bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, lihat inilah kota Babel. Ada sungai yang membelah mereka, itulah sungai Efrat. Ya, inilah sungai itu. Bahkan ada jembatan-jembatan hidrolik. Bayangkan, 2600 tahun yang lalu sudah ada jembatan hidrolik yang bisa turun dan naik terbuka sendiri. Jadi di zaman Babel itu orangnya pintar. Karena ada sungai yang besar membelah kerajaan ini, mereka membangun jembatan hidrolik. Nah, kalau jembatan hidrolik itu diangkat, maka sudah otomatis musuh tidak dapat masuk dalam kota, tidak dapat masuk dalam kerajaan Babel. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa kerajaan Babel itu tidak lama usianya. Kerajaan Babel yang megah karena ada taman gantung. Lihat itu taman gantung dibuat oleh Nebukadnezar untuk istrinya sebagai hadiah ulang tahun. Bahkan masuk dalam 7 keajaiban dunia sampai hari ini. Itu Babel. Tetapi pada akhirnya Babel itu dikalahkan. Nah, ini lihat ini. Ini patung, ini gambar nyata peninggalan Babylon. Rupanya kalau Indonesia punya lambang lambang negara adalah burung Garuda, lambang kerajaan Babel itu adalah singa dengan sayap burung Raja Wali. Lihat itu teman-teman. Bayangkan, Tuhan menulis sejarah sebelum itu ada. Tuhan sudah tulis lebih dulu. Kerajaan Babel dilambangkan singa dengan sayap Raja Wali. Inilah kekuasaan Babel. Yang kepala dari emas di Daniel 2, di Daniel 7 dialah singa dengan sayap Raja Wali. Ini yang warna merah itu adalah peta kekuasaan Babel. Tapi kerajaan Babel kalah. Kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan yang kedua yang di dalam buku Daniel 2 itu adalah logam perak di dada. Nah, di kitab Daniel 7, Daniel bermimpi
Yang mengalahkan singa dengan sayap Raja Wali adalah beruang. Beruang yang berdiri hanya pada satu kaki. Beruang itu berdiri hanya pada satu kaki. Tetapi di mulutnya ada 3 tulang rusuk. Mari kita jelaskan satu persatu. Kita tahu beruang tidak sekuat singa walaupun beruang besar, tinggi. Tetapi dalam kenyataannya di dunia binatang, beruang itu kalah dari singa. Nah, kerajaan yang muncul setelah Babel adalah kerajaan yang lebih lemah dari Babel. Kerajaan apa itu? Kerajaan Medo-Persia. Ya, kerajaan Medo-Persia itu lebih lemah dari Babel. Lalu ayat ini bilang dia berdiri pada sisi yang sebelah. Apa arti sisi yang sebelah? Nah, Medo-Persia adalah 2 kerajaan yang bergabung menjadi satu, mengalahkan Babel. Kerajaan pertama namanya Medo, rajanya adalah Darius. Kerajaan yang kedua adalah Persia, rajanya adalah Kores. Nah, Kores dan Darius sebenarnya ini saudara. Darius adalah pangkat om buat Kores. Jadi Kores itu keponakan dari Raja Darius. Tetapi Kores dengan Darius, mereka menyatukan kerajaan mereka dan mereka sebut Medo-Persia untuk mengalahkan Babel. Nah, ketika mereka bergabung, mereka menjadi bangsa yang kuat dan mengalahkan Babel. Tapi perhatikan, dari 2 bangsa ini, Medo dan Persia, mana yang lebih kuat? Medo atau Persia? Nah, menurut catatan sejarah, yang lebih kuat adalah Persia. Persia yaitu rajanya Kores, 150 tahun sebelum dia lahir, Alkitab sudah tulis bahwa yang akan kalahkan Babel itu nama rajanya adalah Persia. Nama rajanya adalah Kores. Nama rajanya adalah Kores. Nah, tetapi karena Kores menghormati omnya atau pamannya, itu sebabnya kalau Daniel 6 Anda baca, bukan Kores yang jadi raja pertama. Tetapi yang menjadi raja menguasai Medo Persia adalah Darius. Jadi Kores sebagai keponakan yang baik, dia berikan Darius untuk menjadi raja. Itulah lambang dari beruang berdiri pada kaki sebelah. Kenapa berdiri pada kaki sebelah? Karena kaki yang kuat yang membuat beruang itu berdiri adalah kerajaan Persia. Sedangkan kaki yang lemah yang diangkat itu adalah kerajaan Medo atau Media. Nah, hal ketiga yang unik dari binatang beruang ini adalah di mulutnya ada 3 tulang rusuk. Apa arti 3 tulang rusuk? Kita tahu bahwa bahasa lambang binatang itu lambang kerajaan. Nah, kalau beruang itu memiliki 3 tulang rusuk, berarti beruang itu baru mengalahkan 3 binatang yang lain sehingga tulang rusuknya ada di mulut dia. Nah, ternyata sejarah mengatakan Medo Persia adalah kerajaan yang baru saja mengalahkan 3 kerajaan lainnya. Yaitu kerajaan apa saja? Inilah kerajaan yang dia kalahkan. Kerajaan Lydia, kerajaan Mesir, dan kerajaan Libya. Ingat, kerajaan lambang dari binatang. Jadi kalau beruang memiliki 3 tulang rusuk, berarti beruang itu baru memakan 3 ekor binatang yang 3 tulang rusuknya ada di mulutnya. Jadi Medo Persia baru mengalahkan 3 kerajaan, yaitu kerajaan Mesir, kerajaan Libya, dan kerajaan Lydia. Nah, inilah kerajaan kedua yang Daniel lihat di dalam mimpinya di Daniel 7. Itulah beruang yang di Daniel 2 itu adalah dada yang dilambangkan dengan kerajaan perak. Dan memang, Om dan Tante, di zaman Medo Persia, senjata-senjata perangnya, perlengkapan-perlengkapan rumah tangga yang digunakan, itu semua rata-rata terbuat dari perak. Jadi lihat, padahal Om dan Tante harus tahu baik-baik, mimpi Daniel 7 diterima masih di zaman kerajaan Babel.
Tapi Daniel dapat mimpi dari Tuhan bahwa akan datang kerajaan berikutnya, lebih lemah, dia terbuat dari perak, dia baru mengalahkan kerajaan. Jadi Tuhan itu kasih tahu kepada Daniel lebih dulu sebelum peristiwa itu terjadi. Lihat, kerajaan ketiga muncul. Daniel lihat dalam mimpinya habis beruang, tiba-tiba muncul binatang ketiga yang rupanya seperti macan tutul. Lihat, seperti macan tutul. Ya, macan ada totol-totolnya. Nah, macan tutul terkenal dengan kecepatan larinya. Ya, hewan yang paling tercepat lari adalah citah. Citah itulah macan tutul. Berarti kerajaan ini sangat cepat. Bukan hanya dia kerajaan cepat di darat, tapi dia punya 4 sayap burung. Bayangkan, 2 sayap burung saja sudah hebat. Ini punya 4 sayap. Berarti dia sangat cepat. Dan dia punya kepala 4. Nah, semua lambang-lambang ini ada artinya, Om dan Tante. Mari kita lihat baik-baik. Arti macan tutul, dia adalah binatang lengan lari tercepat di darat. Arti 4 sayap, dia adalah burung yang sangat cepat kalau terbang. Dan kita tahu bahwa ketika binatang ketiga ini muncul atau kerajaan Yunani, dia mengalahkan seluruh dunia hanya dalam waktu 3,5 tahun. Bayangkan, Yunani dengan raja yang terkenal dengan nama Alexander the Great. Atau dalam bahasa Arabnya dia adalah, kalau kita pernah ikut kelas di sekolah SD, Alexander the Great karena bahasa Inggris, di pelajaran bahasa sejarah kita itu disebut Iskandar Zulkarnain. Itulah Alexander the Great. Jadi kalau Alexander the Great itu dalam bahasa Inggris, Iskandar Zulkarnain itu dalam bahasa Arabnya. Yaitu 2 raja yang sama. Dia adalah seorang raja yang muda, yang memiliki kehebatan pasukan yang sangat luar biasa. Lihat, dia menguasai dunia hanya 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun menguasai dunia, Anda tahu apa yang terjadi? Alexander the Great mati. Alexander the Great yang muda itu umur 32 tahun itu. Setelah dia kuasai dunia hanya dalam waktu 3,5 tahun, dia mati. Waktu dia mati, waktu dia mati, orang sangat menghormati dia. Kenapa? Karena dia adalah raja. Kalau dia mau mengalahkan satu bangsa, dia tidak langsung kirim pasukan. Tapi dia datangkan utusan, lalu mengatakan kepada kerajaan itu, kalau kamu mau menyerah, aku akan menyelamatkan bangsamu. Aku akan memberikan berbagai macam pengetahuan kepada negaramu. Jadi itu sebabnya di zaman Alexander the Great, mengalahkan kerajaan lain itu bukan mendahulukan peperangan secara frontal, tidak. Dia datang menawarkan perdamaian. Kalau kamu tidak mau berdamai, aku akan perangi. Tapi kalau kamu mau berdamai, aku berikan fasilitas terbaik buat kamu. Jadi bayangkan, sebelum berperang, banyak kerajaan-kerajaan siap untuk bergabung. Itu sebabnya dia kalahkan seluruh dunia itu hanya 3,5 tahun. Kenapa? Karena orang senang di zaman Alexander the Great tidak ada kekacauan yang terlalu luas. Dan jangan lupa, di zaman kerajaan Yunani itulah pengetahuan, bidang ilmu pengetahuan sangat meningkat. Di zaman Yunani lah kedokteran itu begitu luar biasa, tercapainya berbagai macam jenis obat di zaman Yunani. Di zaman Yunani lah para filsafat-filsafat ulung lahir. Ya, siapa saja? Plato di sana ada. Ya, lalu ilmu-ilmu pengetahuan luar biasa ada di sana. Jadi itu sebabnya mereka itu begitu luar biasa menguasai dunia dengan cepat. Lihat, kalau Anda lihat bangunan-bangunan bersejarah di zaman Yunani yang saat Roma mengalahkan mereka memang hancur, tetapi bangunan-bangunan indah itu puing-puingnya masih ada, melambangkan kemegahan kerajaan Yunani. Nah, binatang yang ketiga atau Yunani itu berkuasa hanya 3,5 tahun, lalu dia mati, saudara-saudara.
si Alexander the Great itu mati. Bayangkan, dia mati karena nyamuk. Dia menang melawan bangsa yang besar, tetapi dia mati karena digigit nyamuk. Dia mati karena malaria, dan dia mati karena dia menjadi peminum minuman keras. Nah, pada waktu dia mati, apa yang terjadi dengan kerajaannya? Kerajaannya terbagi tiga, terbagi empat. Jangan lupa, tadi macan tutul, empat sayap, dan ada empat kepala. Nah, empat kepala itu melambangkan kerajaannya pecah. Siapa empat orang itu? Empat orang itu adalah empat jenderalnya yang sangat terkenal. Jenderal-jenderal itu bernama Cassander, Lysimachus, Seleucus, dan Ptolemus. Jadi pada waktu Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain mati, sebenarnya adik daripada Alexander mau menggantikan. Tapi adiknya tidak didukung oleh keempat jenderalnya yang terkenal. Lalu apa yang terjadi? Empat jenderal inilah membagi kerajaan Yunani jadi empat bagian. Kerajaan Yunani itu dibagi empat bagian, inilah kerajaannya. Jenderal Ptolemus menguasai Mesir, Palestina, dan daerah Arab. Lalu Kassander menguasai Yunani. Lysimachus menguasai Asia. Dan Seleucus menguasai Syria, Mesopotamia, dan juga Afrika. Jadi mereka bagi rata empat kerajaan itu. Tetapi dalam perjalanan itu, empat kerajaan itu pun akhirnya hanya tinggal dua. Kenapa tinggal dua? Karena sesama jenderal pun berusaha saling mengalahkan. Lihat, itu sebabnya sesuai dengan judul dari pelajaran Daniel 7, ya, berbagai kerajaan berusaha menguasai dunia. Jadi Daniel 7 itu menceritakan bagaimana bangsa demi bangsa menguasai dunia ini. Ya, dari empat jenderal akhirnya tinggal dua, yaitu Ptolemus dengan Seleucus yang menguasai daerah Yunani. Tetapi ingat baik-baik, setelah kerajaan Yunani atau kerajaan dari tembaga yang di Daniel 2, muncul binatang yang lain dalam mimpi Daniel. Nah, binatang ini nggak pernah kita temukan bentuk rupanya seperti binatang yang pernah ada di bumi. Karena menurut Daniel 7, dalam mimpi Daniel, binatang itu menyeramkan. Dan binatang keempat itulah kerajaan Roma. Nah, pertanyaannya, kenapa kerajaan Roma itu dilambangkan dengan binatang yang menyeramkan? Atau di dalam Daniel 2 dia terbuat dari besi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Daniel 7 binatang itu menakutkan dan dahsyat. Tidak disebut nama binatang. Kalau yang pertama ada singanya, yang kedua ada beruangnya, yang ketiga ada macan tutul, yang keempat itu hanya dibilang Daniel menakutkan, dahsyat, sangat kuat. Nah, lihat yang ketiga. Dia bergigi besar dari besi. Nah, kalau Anda ingat mimpi Nebukadnezar, binatang keempat itu, itulah kaki yang terbuat dari besi. Jadi binatang ini sama. Di Daniel 2, dia adalah kerajaan Roma. Di Daniel 7, binatang yang menyeramkan itu, itulah Roma. Nah, kalau Roma mengalahkan bangsa lain tidak seperti Yunani. Yunani menawarkan perdamaian, memberikan pendidikan kepada bangsa yang dijajah. Kalau Roma tidak. Roma ada kerajaan yang sangat mengerikan. Semua lawan-lawannya ditumpas habis, diinjak-injak, dipukul rata, bangunannya pun dihancurkan. Mau laki-laki, mau perempuan dibunuh. Ingat loh, jangan lupa, Yesus lahir di zaman Roma. Lihat, Roma adalah kerajaan yang begitu hebat melakukan penyiksaan. Mereka menciptakan alat-alat penyiksaan yang sangat sadis. Itu sebabnya Daniel bilang, Roma itu menakutkan dan dahsyat. Nah, Roma itu tiba-tiba dari kerajaan Roma muncul tanduk. Dan tanduknya itu ada 10. Maka kalau tanduk 10,
Ditulis di Daniel 2, itulah kerajaan jari-jari kaki. Besi bercampur tanah liat. Jadi pertanyaannya adalah, kerajaan jari-jari kaki, yaitu kerajaan Eropa, itu muncul dari mana? Kerajaan Eropa muncul dari pecahan kerajaan Romawi. Jadi kerajaan Romawi itu punya provinsi-provinsi yang pada akhirnya setiap provinsi dan suku itu meminta untuk menjadi negara sendiri kepada Roma, dan mereka justru memerangi negara mereka. Maka muncullah 10 tanduk. Tetapi dari 10 tanduk, Daniel 7 bilang, ayat 7 dan 8, ada 3 tanduk yang tercabut. Jadi ada 3 tanduk tercabut, dari 3 tanduk itu muncul satu tanduk yang kecil. Tanduk itu punya mata dan punya mulut yang menyombong. Lihat baik-baik, Bapak, Ibu, Om, dan Tante. Kita tahu bahwa Roma adalah kerajaan yang paling bengis, yang menyiksa umat Tuhan. Dan di zaman Roma lah Yesus dilahirkan. Dan binatang yang keempat itu yang wajahnya kayak monster, itulah kerajaan Romawi yang berkuasa. Roma mengalahkan 2 jenderal tersisa dari Alexander the Great. Jangan lupa, Roma mengalahkan 2 jenderal itu dan Roma menguasai seluruh dunia. Itulah kerajaan Roma yang muncul di binatang yang keempat. Mari kita lihat lebih lanjut. Dia bergigi besi, melambangkan kekejaman dan kekuatan. Dia terkenal suka menindas, tidak berperi kemanusiaan. Manusia dijadikan mangsa binatang, dibakar, dibunuh dengan semena-mena. Jangan lupa, kekristenan menghadapi penganiayaan mulai dari Yesus naik ke surga sampai abad keempat di zaman kerajaan Roma. Orang Kristen diadu dengan binatang, singa-singa tidak dikasih makan selama 1 bulan. Lalu setelah itu di dalam sebuah stadion, maka orang Kristen dimasukkan dalam stadion, lalu singa-singa kelaparan itu dilepaskan, dan singa-singa itu menerkam dan menggigit orang Kristen. Ada banyak orang dibunuh di zaman Roma. Inilah kerajaan Roma. Ya, di dalam Daniel 2 dialah kaki, di dalam Daniel 7 dialah binatang yang menyeramkan. Lihat ini, patah dari 10 tanduk, patah 3 tanduk, dan muncul satu tanduk yang punya mata dan punya mulut, katanya. Jadi kalau begitu jadi berapa tanduk? Dari 10 patah 3, berarti tinggal 7. Lalu dari 3 itu muncul satu. Tanduknya tanduk kecil. Berarti ini kerajaan yang ke-8. Ya, itulah kerajaan yang mengalahkan Roma. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah tanduk yang kecil itu? Siapakah tanduk kecil yang mengalahkan 3 kerajaan itu? Dan siapakah kerajaan-kerajaan yang disebutkan tadi di dalam kitab Daniel pasal 7? Lihat baik-baik teman, Om dan Tante. Ke-10 tanduk yang ada di Daniel 7 adalah lambang 10 raja. Raja-raja di Eropa. Ada Inggris di sana, ada Spanyol di sana, ada Swiss di sana, ada Italia di sana, ada Perancis di sana, ada kerajaan Belanda di sana, ada kerajaan 3 lainnya yang lebih dulu hancur. Lihat, satu tanduk kecil mematahkan 3 tanduk. Berarti ada 3 kerajaan yang dikalahkan oleh tanduk kecil. Nah, pada waktu Daniel dapat mimpi itu, setelah melihat tanduk-tanduk kecil itu, Daniel stres. Anda baca buku Daniel. Daniel minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih saya hikmat supaya saya tahu apa arti dari binatang-binatang itu.
supaya saya mengerti apa arti tanduk kecil itu. Kenapa? Daniel hanya mengerti sampai di kerajaan Roma. Tapi Daniel tidak pernah mengerti apa itu kerajaan tanduk kecil. Daniel tidak pernah mengerti sampai dia mati. Nanti Daniel, setelah Daniel mati, kitab Daniel itu disebut kitab yang tertutup. Kitab yang terselubung. Kitab yang tercover. Tidak bisa dimengerti. Tetapi kitab Wahyu membuka dan menjelaskan apa yang tertutup di dalam kitab Daniel. Itu sebabnya Daniel berusaha meminta Tuhan memberitahu, karena tanduk kecil itu memerangi umat Tuhan dalam mimpinya. Nah, om dan tante, di bagian akhir dari Daniel 7 yang dia tahu adalah pada akhirnya yang lanjut usianya akan menyelamatkan orang-orang kudus yang dianiaya. Nah, sekarang pertanyaannya, tetapi apakah cerita itu sampai di situ? Tidak. Karena kitab Wahyu sudah dibuka, Tuhan membantu kita untuk mengartikan siapa itu tanduk kecil. Siapa itu tiga tanduk yang dipatahkan. Kenapa tanduk itu punya mulut, punya mata, dan berkuasa di atas bumi ini. Kitab Wahyu, setelah lanjutan kitab Daniel, membuka kita untuk mengerti peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus. Lihat, di dalam Daniel 7 ayat 24, satu tanduk kecil itu mematahkan tiga tanduk lainnya. Inilah 10 kerajaan awalnya. Kerajaan Jerman, Alemani, kerajaan Prancis, France, kerajaan Swiss, Burgundian, kerajaan Portugal itulah Suevi, kerajaan Italia itulah Lombard, kerajaan Spanyol itulah Visigoth, kerajaan Inggris itulah Anglo-Saxon. Dan tiga kerajaan yang dipatahkan oleh tanduk kecil itulah kerajaan Vandals, Heruli, dan Ostrogoth. Nah, tiga kerajaan itu hancur ada tahun-tahunnya. Heruli dihancurkan oleh Theodoric tahun 493. Vandals dihancurkan oleh jenderal Roma bernama Belisarius. Begitu juga Ostrogoth dihancurkan jenderal Roma bernama Belisarius. Nah, pertanyaannya, inilah dia petanya. Ini petanya. Anda lihat baik-baik. Inilah kerajaan Heruli yang dihancurkan oleh Odoaker atau kerajaan yang tadi saya sebut. Inilah kerajaan Vandals dan kerajaan Ostrogoth yang dihancurkan oleh Belarius. Yang inilah Jenderal Belarius sebelah kiri bawah. Jenderal ini, siapa yang suruh Belarius menghancurkan tiga kerajaan itu? Itulah Justianus, uh, uh, Raja Roma saat itu. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa tiga kerajaan itu diruntuhkan? Kenapa tiga kerajaan itu harus dirubuhkan? Karena ada satu kekuasaan yang mendominasi Roma saat itu. Ingat baik-baik. Kerajaan Roma dikalahkan oleh provinsi-provinsi dan suku-suku yang ada di bawahnya. Sehingga muncullah 10 tanduk. Nah, dari 10 tanduk itu ada satu kekuatan hebat. Yaitu kekuatan yang disebut dengan Roma Kepausan. Roma Kepausan membuat satu strategi menguasai 10 kerajaan. Tetapi Roma Kepausan tidak bisa menguasai 10-10-nya karena ada 3 kerajaan yang tidak suka Roma Kepausan atau Roma Gereja berkuasa atas pemerintahan. 3 kerajaan itu yaitu Heruli, Ostrogoth, dan Vandals tidak suka kalau agama menjadi pemerintah. Itu sebabnya 3 kerajaan itu menentang gereja berusaha menguasai negara. Nah, strategi yang dibuat oleh pemimpin gereja saat itu, karena dia sudah berkontaminasi, ingat baik-baik, saya sudah pernah jelaskan kenapa Sabat diubah oleh Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin itu berpura-pura menjadi orang Kristen padahal dia tidak Kristen sesungguhnya. Dia rubah Sabat,
dia rubah tentukan hari kelahiran Yesus, dia rubah baptisan. Itu sebabnya mulai dari tahun 300-an, gereja kita sudah terkontaminasi dengan kekuasaan kekafiran. Dan pada tahun 400-an, ingat baik-baik, gereja menguasai Eropa dan gereja menguasai 10 kerajaan peninggalan dari Roma. Tetapi ada 3 kerajaan yang tidak mau. Karena 3 kerajaan itu tidak mendukung kepausan dan kepala gereja. Lalu apa yang dilakukan oleh kepala gereja? Mereka menghancurkan Heruli, Vandals, dan Ostrogoth dengan menggunakan pasukan tentara Roma untuk menghancurkan 3 kerajaan itu. Jadi jelas ya, 3 kerajaan itu hancur oleh karena tidak mendukung kepausan berkuasa atas negara. Ingat, kepausan itu adalah kepala gereja di zaman itu yang mengaku mereka adalah penguasa agama. Dan mereka saat itu mau gunakan agama menguasai politik. Dan 3 kerajaan tadi itu, Ostrogoth, Vandals, dan Heruli, menentangnya. Nah, karena ditentang, maka gereja menggunakan tentara Roma menghancurkan 3 kekuasaan itu supaya apa? Supaya gereja masuk dalam dunia politik. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Begitu terorganisirnya gereja yang sudah terkontaminasi dengan ajaran kekafiran, pada akhirnya mereka menguasai seluruh Eropa. 7 kerajaan tersisa dikuasai oleh kepausan. Itu sebabnya mereka disebut tanduk kecil. Kekuatan yang bukan kerajaan, tetapi kekuatan gereja yang sudah terkontaminasi dengan politik, menguasai seluruh dunia. Dan ketika tanduk kecil itu menguasai dunia, lihat, tanduk kecil itu mematahkan 3 kerajaan. Lalu apa yang dibuat oleh tanduk kecil? Di dalam buku Daniel 7, tanduk kecil itu menentang yang maha tinggi. Anda boleh baca Daniel 7, apakah ada kalimat itu? Ketika dia sudah menguasai dunia, dia gabungkan agama dengan politik. Alkitab bilang dia menentang yang maha tinggi. Apa saya yang dibuat pemimpin gereja saat itu? Ia mengangkat dirinya sama seperti Allah. Ini bukan sesuatu yang saya khayal, tidak. Ini tercatat dalam sejarah gereja Katolik. Ini tercatat dalam sejarah gereja di Eropa, bahkan sejarah agama, sejarah kerajaan Eropa. Itu sebabnya Paulus dia pernah tulis bahwa akan ada antikristus yang akan muncul. Yang menyedihkannya, antikristus itu muncul justru dari gereja itu sendiri. Yang harusnya meninggikan Yesus, tetapi malah antikristus. Nah, Om dan Tante, dia, tanduk kecil itu, menjadi penguasa dunia. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang tanduk kecil, kita istirahat sebentar. Tante bantu supaya Om dan Tante gerak badan, lalu kita lanjutkan. Oke, mari kita lanjutkan. Lihat, saudara-saudara Om dan Tante, ini sejarah gereja, sejarah dunia menjelaskan tentang hal ini. Kalau Om dan Tante buka di Google, lalu tanya tentang perjalanan gereja dalam masa kegelapan. Ketika tanduk kecil muncul, itulah masa kegelapan terjadi di gereja. Justru pemimpin gereja membawa gereja dalam masa kegelapan. Dia menamakan dirinya sebagai Allah. Dan itu tercatat dalam buku sejarah gereja. Paus begitu agung martabatnya dan begitu ditinggikan sehingga ia bukan seorang manusia biasa, tetapi seolah-olah Tuhan dan wakil Tuhan. Ingat, tanduk kecil ini
berkuasa lebih hebat dari negara manapun. Dia menguasai agama dan dia menguasai politik dunia. Dan bahkan dia bilang dia sama seperti Allah. Dia punya mahkota 3 rangkap. Artinya 3 rangkap itu. Dia penguasa di sorga, rangkap kedua dia penguasa di bumi, dan rangkap ketiga dia penguasa di bawah bumi. Itulah arti mahkota dari kepausan saat itu. Di dalam catatan sejarah, pemuka agama yang saat itu disebut paus menganggap dirinya seolah-olah Tuhan di dunia. Satu-satunya yang berdaulat atas orang-orang yang setia pada Kristus. Dia adalah kepala segala raja. Bayangkan, ada 7 kerajaan yang lain. Itu tunduk sama dia. Bahkan kalau mereka mau angkat seorang raja menggantikan raja yang sudah mati, itu harus minta izin dan minta persetujuan dari pemuka agama, yaitu paus saat itu. Karena dia anggap dia sudah sama dengan apa? Tuhan. Di dalam buku Daniel 7, ia menentang yang maha tinggi. Apa saja yang dilakukan Tuhan dan Juru Selamat, itu juga dapat dilakukan oleh wakilnya, yaitu paus. Asal tidak bertentangan dengan iman. Ini dikutip dari buku gereja Katolik sendiri yang bernama Prompta Bibliothea. Ditulis dari sana. Nah, di dalam buku Daniel 7, dia menghujat. Dia menghujat Allah. Apa saja yang dia hujat. Apa saja yang dia lakukan ketika dia menjadi pemimpin. Dia mengaku dapat mengampuni dosa. Dia mengaku dapat membuka dan menutup pintu surga. Dia mengaku lebih tinggi dari raja dunia. Dia mendahului Tuhan dan melepaskan seluruh bangsa dari sumpah setia terhadap raja-rajanya. Bahkan dia menentang Tuhan. Saudara tahu, paus menjual surat penghapusan dosa. Yang tulis ini adalah Adam Clark. Adam Clark bukan anggota gereja Advent. Dia adalah dosen kependetaan dan teologi di gereja Protestan. Dia tulis apa yang dilakukan oleh gereja yang disebut tanduk kecil di Daniel pasal 7. Lihat, begitu Justianus. Siapa Justianus? Justianus adalah kaisar Roma yang menyuruh Belarius untuk membunuh 3 kerajaan. Ostrogoth, lalu Vandals, dan Visigoth. Begitu Justianus menyuruh jenderal yang membunuh, paus bertugas sebagai korektor untuk para bidaah. Paus berkuasa melebihi raja Roma. Paus menjadi negarawan, bercampur gerejawan, dan bahkan menjadi kepala pemerintahan. Dan jenderal Roma yang bernama Justianus memberikan surat perintah bahwa Roma mulai hari ini diserahkan kepada gereja. Bayangkan, kerajaan Roma yang dulu kerajaan yang berkuasa diserahkan kepada gereja. Jadi kalau diserahkan kepada gereja, siapa yang jadi kaisar di Roma? Yang menjadi kaisar di Roma adalah pemimpin gereja saat itu. Mulai saat itu, seluruh aktivitas di Eropa bergantung kepada keputusan gereja. Saudara-saudara, pada waktu Paus diangkat menjadi kepala pemerintahan Eropa, inilah upacara yang dibuat. Dibikin upacara khusus. Karena posisi Paus melebihi semua raja-raja yang berkuasa di Eropa. Agama menjadi mendunia. Oleh karena itu, Paus menjadikan seluruh dunia harus ikut apa yang diperintahkan oleh agamanya. Lihat baik-baik, kekuasaan Paus semakin luas. Setiap raja Eropa ketika naik takhta harus persetujuan dulu gereja. Harus ada surat dari gereja, karena kalau tidak ada surat, raja yang diangkat itu tidak sah. Jadi bayangkan, ketika seorang raja di Jerman
mau diurapi jadi raja, dia harus jalan kaki melintasi pegunungan Alpen, pergi tempat di mana paus berkuasa, dan minta izin dan restu dulu, baru dia bisa menjadi raja di Jerman. Karena kekuasaan paus semakin meluas. Nah, Daniel 7 mengatakan, tanduk kecil itu menyatakan dirinya menjadi sama seperti Allah. Ada 10 hal di Daniel 7 katakan yang dilakukan oleh tanduk kecil. Yang pertama, tanduk kecil itu muncul dari binatang keempat. Binatang keempat itu siapa? Binatang monster, yaitu Roma. Kita lihat, Roma memberikan izin kepada tanduk kecil untuk berkuasa. Yang kedua, dia muncul di antara 10 tanduk. Betul, dia muncul di antara 10 tanduk dan mematahkan 3 tanduk yang lain. Jangan lupa, ya, lihat itu, dia mencabut 3 tanduk yang lain. Dan tanduknya lebih besar dari tanduk-tanduk yang lain. Itu kata Alkitab. Tanduknya berbeda. Kenapa? Ada mata, ada mulut. Mulutnya digunakan apa? Mulutnya digunakan untuk mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi. Lalu apalagi di ayat 25 dari Daniel 7? Dia menganiaya umat Allah. Di ayat 25, tanduk itu juga mengubah waktu dan hukum. Dan tanduk itu berkuasa selama 1260 tahun lamanya. Om dan Tante, begitu pemuka agama itu berkuasa atas dunia. Anda lihat, dulu tidak ada patung-patung di dalam gereja. Karena buku Keluaran 20 yang kita sudah pelajari dari 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain, jangan buat patung dan menyembahnya. Tetapi ketika gereja dikuasai oleh orang-orang yang mengaku Kristen tapi terkontaminasi dengan kekafiran, patung masuk di dalam gereja. Orang Roma kalau menyembah Tuhan harus ada patung. Dulu mereka menyembah dewa Zeus, dewa Hercules. Ya, mereka tidak mungkin bawa dewa Hercules masuk dalam gereja. Lalu apa yang mereka buat? Mereka bilang begini, buat saja patung Yesus. Nanti kami kalau ibadah, yang penting bisa melihat patung. Buat saja patung 12 murid Yesus. Buat saja patung Bunda Maria. Dan mereka bawa itu ke dalam gereja. Ini terjadi ketika gereja dalam masa kegelapan. Ketika tanduk kecil itu berkuasa di atas dunia. Lihat ini patung-patung. Ini patung-patung ada di gereja Roma. Di di negara Vatikan. Ya, Anda lihat Obelix yang ada di tengah-tengah ini. Obelix itu adalah dewa penyembahan orang Mesir. Dewa matahari. Jadi ini dibawa dari Mesir, ditaruh di Roma. Yang fungsinya dulu adalah memberikan kesempatan kepada orang Roma yang menjadi Kristen untuk tetap menyembah kepada dewa matahari. Ditaruh di tengah-tengah gereja. Ya, lalu apa lagi? Di zaman kegelapan ketika tanduk kecil berkuasa, harusnya cuma Tuhan yang disembah. Tetapi gereja mengajarkan untuk menyembah orang-orang yang dianggap suci. Orang yang dianggap suci itu adalah Santa dan Santo. Coba Om dan Tante lihat. Setiap tanggal 20 Januari, maka mereka merayakan Santo Sebastian. Coba lihat, setiap tanggal 14 Februari, kita mengingat cinta kasih. Kepada siapa acara itu dibuat? Kepada Santo Valentino. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan cinta kasih? Apakah Santo Valentino? Tidak. Yang mengajarkan cinta kasih Tuhan. Tetapi untuk anak-anak muda yang mau memadu cinta, kalau mau masuk untuk memberikan perhatian kepada seorang wanita, maka perlu berdoa kepada Santo Valentino atau Santo Valentin, maka dia akan menolong kamu, menjawab doamu, dan hubungan cinta kasihmu akan diberkati. Lihat, orang bukan diajar lagi berdoa kepada Tuhan, tetapi berdoa meminta berkat dari orang suci. Kalau Anda penyanyi dan Anda mau sukses, Anda harus berdoa kepada
Santo Gregorius. Kalau Anda perawat dan Anda mau sukses, Anda harus berdoa kepada Santa Katerina. Lihat, kalau Anda mau eh, Anda adalah seorang pelaut dan Anda mau melaut dengan aman, Anda harus berdoa kepada Santo Brendan. Kalau Anda adalah pengurus rumah tangga, Anda harus berdoa kepada Santa Ana. Lihat, Anda perhatikan baik-baik. Orang bukan diajar berdoa kepada Tuhan, tapi diminta untuk berdoa kepada manusia. Ya, apalagi para santa dan santo itu punya keahlian untuk menyembuhkan orang. Kalau ada om dan tante yang sakit rematik, bukan berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Santo Yohanes. Kalau ada om dan tante yang digigit anjing supaya nggak kena rabies, berdoa kepada Santo Hubert. Kalau ada om dengan tante yang punya sakit batu ginjal, berdoa kepada Santo Liberius. Kalau ada yang hadir di acara ini yang sakit-sakit kepala, sakit jantung, itu berdoa kepada Santo Denis dan Santo John of God. Kita tahu bahwa kita hanya bisa dapat kesembuhan dari Tuhan, bukan dari manusia. Bahkan dokter pun, dokter bukan si pemberi kesembuhan. Tetapi ketika tanduk kecil berkuasa, dia mengubah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan menjadi tradisi, menjadi hal-hal tradisi dan kepentingan diri. Bapak, om dan tante perhatikan, kalau om dan tante uh, uh, kesulitan, berdoa kepada Santa Aetasius. Yang belum dapat suami, berdoa kepada Santo Yusuf. Yang belum dapat istri, berdoa kepada Santo Ana. Yang miskin mau kaya, berdoa kepada Santa Lawrence. Yang masih perawan tua, belum nikah-nikah, berdoa kepada Santo Andreas. Karena dia, para orang-orang suci ini punya kemampuan dalam kehidupan. Ini bertentangan dengan Alkitabiah. Tapi itulah yang dilakukan di zaman tanduk kecil berkuasa. Apalagi, Ibu Yesus adalah manusia biasa. Rahimnya pernah menjadi tempat Roh Kudus masuk dan akhirnya Yesus tumbuh di sana. Tetapi setelah melahirkan Yesus, tidak pernah ibu dari Yesus itu menjadi orang suci, bahkan menjadi sama seperti Allah. Tapi tahukah om dan tante, fungsi Yesus dan fungsi Roh Kudus. Kalau ada di antara kita berdoa dan doa kita tidak didengar oleh Yesus, maka Anda boleh berdoa kepada Maria. Maka Maria akan pergi kepada Yesus, memperlihatkan buah susunya yang pernah Yesus dapatkan ASI dari situ. Dan setelah Yesus melihat buah susu Maria, maka Yesus akan mengampuni orang yang berdoa kepada Maria. Dan itu tercatat dalam buku dogma gereja zaman itu. Anda bayangkan, Alkitab tidak pernah ajarkan itu. Tetapi keberadaan tanduk kecil, di mana agama dicampur dengan politik, hal-hal tradisi kekafiran, dimasukkan ke dalam gereja. Apalagi yang diubah oleh kuasa tanduk kecil di zaman kegelapan. Gereja menjual surat pengampunan dosa. Jadi, kalau om dan tante tadi malam melakukan dosa berbohong, atau kemarin ada ambil sedikit uang yang bukan milik om dan tante, untuk mengampuninya, maka pergi ke gereja. Nanti pastor akan tanya, apa dosamu? Tulis di atas kertas. Om dan tante tulis dosa om dan tante. Lalu mereka akan lihat. Lalu mereka total. Harga dosa ini sekian. Harga dosa ini sekian. Maka om dan tante untuk diampuni harus beli. Harus bayar itu harga dosa. Maka pastor akan berdoa. Lalu pastor akan membakar kertas itu. Di saat itu juga om dan tante suci dan tidak berdosa lagi. Nah, bayangkan. Banyak penjahat membunuh, memperkosa, melakukan tindakan jahat dengan uang yang mereka dapat. Mereka pergi ke gereja, mereka tulis kesalahan mereka, lalu mereka bayar. Dan ketika surat pengampunan dosa itu dibakar,
maka hari itu juga dosa mereka hilang. Padahal kita tahu, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Yesus. Tetapi pengampunan dosa dipakai untuk mendapatkan uang di dalam gereja. Yesus pernah marah ketika orang-orang menjual binatang di Ka'bah. Yesus usir mereka. Ternyata di dalam masa kegelapan, perbuatan para pemuka agama lebih jahat daripada pemuka agama di zaman Yesus. Apakah sekarang juga tetap terjadi? Ya, saat ini ada banyak gereja yang beralih fungsi. Bukan lagi menurut Alkitab. Nah, terjadi perubahan baptisan. Anda ingat Konstantin ketika dia datang kepada gereja karena dia bilang dia bermimpi bertemu Yesus dan mulai hari ini dia menjadi Kristen. Tahukah Anda, Konstantin tidak pernah menerima baptisan ketika dia mengaku Kristen. Dia tidak pernah memberikan dirinya dibaptis. Padahal kita belajar bahwa seseorang itu harus menunjukkan pertobatan. Baru dia boleh diangkat menjadi pengurus jemaat. Ini Konstantin datang tiba-tiba mengaku mimpi tentang Yesus, lalu menjadi Kristen. Tiba-tiba dia diangkat posisinya orang penting dalam gereja. Dan yang lucunya ketika Konstantin mau mati, Konstantin baru ingat bahwa dia belum dibaptis. Dan dia tahu kalau tidak dibaptis tidak dapat pengampunan. Lalu apa yang terjadi? Dia pergi kepada pemuka agama gereja dan dia bilang, saya belum dibaptis dan saya mau dibaptis. Namun saya sudah terlalu tua untuk masuk ke dalam kolam baptisan. Harus masuk ke dalam kolam baptisan, menerima baptisan seperti Yesus. Maka gereja mengubah aturan baptisan. Kenapa? Kenapa bisa dirubah? Demi mengizinkan Konstantin dapat dibaptis dengan cara bukan diselamkan, tetapi dipercikan. Di zaman gereja dalam masa kegelapan, berbagai macam firman Tuhan diubah. Siapa yang ubah? Bukan Tuhan. Yang ubah adalah pemuka agama yang sudah terkontaminasi dengan ajaran kekafiran. Apalagi yang dilakukan oleh gereja atau tanduk kecil. Ingat, Konstantin merubah tanggal 25 Desember yang adalah hari kelahiran Dewa Matahari, diubah lewat rapat konsili Nikea, rapat para pemuka gereja. Yang pimpin siapa? Konstantin. Konstantin yang mengaku bertemu Yesus itu memimpin rapat gereja dan mengatakan tanggal 25 Desember yang dulunya dirayakan oleh orang-orang Romawi kekafiran untuk menyembah dewa matahari, diubah tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Pertanyaannya, apakah di Alkitab tulis Yesus lahir tanggal 25 Desember? Om dan Tante boleh baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Allah dengan sengaja menyuruh para penulis tidak menulis tanggal kelahiran Yesus. Kenapa? Karena Allah tahu yang akan disembah bukan Yesus, tetapi harinya lah yang akan disembah. Dan itu terjadi. 25 Desember. Tidak pernah Alkitab katakan. Namun karena Konstantin yang memutuskan di rapat gereja, maka semua orang Kristen mengakui Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dan hari raya itu tidak tergoyahkan sampai hari ini. Lalu apalagi yang diubah oleh Konstantin? Oleh tanduk kecil. Ada dua bagi orang mati. Kita tahu Alkitab tidak mengajarkan kita. Orang yang mati itu kita doakan supaya dia berpindah dari dunia ke surga. Orang yang sudah mati itu dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau ada orang mati yang kita doakan orang yang hidup, istri dan anaknya. Orang yang ditinggalkan, bukan orang matinya. Kenapa? Orang mati sudah selesai dia punya hidup. Tidak ada doa bagi orang mati, tetapi gereja membuat aturan untuk doa orang mati. Kalau orang mati itu jahat, maka gereja akan berdoa kepada orang mati supaya orang mati itu dari neraka bisa pindah ke surga. Itulah yang disebut dengan doa khusus. Ya, api purgatori nama doanya.
Api purgatori adalah api penyucian yang menyucikan orang yang berdosa ketika dia mati, dia bisa menjadi orang yang suci. Lalu apa lagi yang dibuat oleh gereja di masa kegelapan? Ajaran tentang api penyucian. Paus tidak pernah berdosa. Cium kaki paus adalah langkah pengampunan dosa. Tidak menikah. Ingat, para pemuka gereja di zaman itu tidak diizinkan menikah. Karena kalau menikah itu akan memenuhi hidupnya dengan kenajisan. Seks itu najis. Jadi mereka tidak nikah. Tetapi apa yang terjadi gara-gara banyak pastor tidak menikah? Begitu banyak kejadian buruk. Mereka melakukan hubungan seks di belakang. Sampai akhirnya kedapatan ada begitu banyak hasil aborsi yang terjadi oleh karena hubungan para orang-orang yang tidak menikah itu. Bersembunyi-sembunyi melakukan hubungan dan membuat mengandung, lalu akhirnya anak yang dikandungan diaborsi supaya tidak kelihatan bahwa mereka salah. Lalu doa rosario. Doa rosario itu ditiru dari orang Hindu, ya. Lalu Alkitab pernah dianggap sebagai buku yang terlarang. Di masa siapa? Di masa gereja dikuasai oleh tanduk kecil. Om dan tante, di zaman tanduk kecil berkuasa, terjadi penganiayaan kepada orang-orang kudus. Mereka disiksa, mereka diadu dengan binatang, dan Yesus saja mengalami penganiayaan yang paling sadis yang pernah dibuat di zaman Roma, yaitu disalibkan. Beberapa orang kudus harus ditangkap, dibunuh, diadu. Lihat ini, singa dalam keadaan lapar dilepas dan orang Kristen ada di dalam stadion dimakan, dicabik-cabik oleh oleh singa di zaman kerajaan Romawi yang membuat mereka menganiaya orang Kristen. Ada yang digantung, ada yang dibakar. John Huss dari Bohemia, Jerome dari Praha dibakar. John Oldcastle dibakar hidup-hidup. Orang Kristen dianiaya. Anda lihat tulang belulang di gambar ini. Menurut Barnes ada 150.000 orang yang ditumpas selama 3 tahun. Orang Kristen. Ya, menurut Charles V dari Prancis, dia katakan ada kurang lebih 50.000 orang digantung, dipancung, dibakar di zaman gereja dalam masa kegelapan. Ya, para orang Kristen ditangkap, dibunuh dengan tidak ada harganya. Mereka mati dengan sangat mengerikan. Apalagi yang dibuat oleh tanduk kecil. Dia mengubah waktu dan hukum. Lihat Daniel 7, Om dan Tante. Daniel 7 katakan, tanduk kecil itu mengubah waktu dan hukum. Nah sekarang, kenapa gambar ini, gambar 10 hukum Tuhan yang diinjak? Ingat baik-baik, di dalam 10 hukum Tuhan ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang Tuhan tulis di hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi apa yang dibuat oleh tanduk kecil? Diubah. Kenapa diubah? Karena perintah Konstantin. Waktu Sabat diubah. Diubah jadi apa? Dia mengubah waktu Tuhan yang tulis 10 hukum jadi tangan Tuhan. Tetapi diubah oleh jari tangan manusia. Dia merampas hak istimewa Tuhan. Dia merampas hasil karya Tuhan yang Tuhan tulis dengan tangannya sendiri. Dengan merubahnya. Gereja waktu itu telah mengambil hak prerogatif dari Tuhan. Apa yang diubah? Lihat ini. Konstantin mengeluarkan kota. Semuanya beristirahat pada hari matahari. Hari matahari adalah Sunday. Sun matahari. Day adalah hari. Jadi dirubah dari Sabat to Sunday. Siapa yang merubah? Konstantin. Siapa yang mengizinkan? Gereja yang pada akhirnya dikuasai oleh tanduk kecil. Lihat 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan di sebelah kiri inilah sama seperti di dalam Alkitab. Tetapi lihat 10 hukum Tuhan yang diubah oleh gereja saat itu. Hukum pertama itu masih sama. Tetapi hukum kedua dihilangkan. Kenapa hukum kedua dihilangkan? Karena hukum kedua bicara tentang patung. Sedangkan gereja waktu itu mengizinkan patung. Jadi hukum kedua dihilangkan, hukum
ketiga naik, engkau tidak pat jadi hukum yang ketiga. Tetapi kalau Anda baca lebih lanjut di Alkitab yang dibuat di zaman gereja itu, ingatlah dan kuduskan hari Tuhan, bukan hari Sabat hari ketujuh. Lalu supaya genap 10, jangan ingin istri sesamamu, jangan ganggu harta sesamamu. Lihat, 10 hukum dibuat oleh jari tangan Tuhan, tapi diubah oleh manusia. Nah, apalagi hari Minggu dipelihara. Hari Minggu menjadi hari Sabat. Hari pertama atau hari Minggu disebut sebagai hari Sabat Tuhan. Dan itulah sejarah pemeliharaan hari Minggu. Nah sekarang, berapa lama tanduk kecil itu berkuasa? Daniel 7 ayat 25 mengatakan, dia berkuasa 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa, maka dalam hitungan nubuatan itu sama dengan 1260 hari. Kalau dalam bahasa nubuatan, 1 hari sama dengan 1 tahun. Maka 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu sama dengan 1260 hari. Maka itu sama dengan 1260 tahun lamanya si tanduk kecil berkuasa di atas dunia ini. Dia mengubah aturan gereja. Dia mengubah hukum-hukum Tuhan. Dia menentang Tuhan melalui semua keputusan yang ia lakukan. Tanduk kecil berkuasa mulai dari tahun 538 sampai 1798. Di zaman siapakah tanduk kecil itu dikalahkan? Tanduk kecil ditangkap oleh Jenderal Bartier, disuruh oleh Jenderal Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte menurut Jenderal Bartier untuk menangkap pemimpin agama yang adalah kepala tanduk kecil dan memenjarakannya. Nah, di dalam bahasa teologi, memenjarakannya di dalam kitab Wahyu itu ditulis dengan dia kuasa tanduk kecil itu dilumpuhkan. Dia sakit. Dia dianggap sakit. Paus tidak punya kuasa ketika ditangkap oleh Jenderal Bartier. Kuasa tanduk kecil musnah mulai pada tahun 1798. Tetapi Alkitab bilang, apakah kuasa gereja kekafiran itu akan tetap mati, tetap sakit? Tidak. Menurut Alkitab, nanti kita belajar kitab Wahyu, kuasa itu kembali diberikan. Dan kuasa itu sudah mulai bangkit dan menguasai lagi akan dunia ini. Nah, Om dan Tante, pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan gereja dikuasai oleh tanduk kecil? Kenapa Tuhan biarkan? Di mana Tuhan ketika tanduk kecil dikuasai oleh oknum, tanduk kecil menguasai gereja? Di mana Tuhan? Di dalam tulisan Daniel ditulis bahwa ada majelis pengadilan surga yang mengendalikan semua. Di Daniel 7 dibilang, kuasa tanduk kecil itu memang akan terus memerangi orang kudus hingga akhir zaman. Dia akan terus memerangi umat Tuhan, menganiaya umat Tuhan pada akhir zaman. Tetapi lihat baik-baik, penghakiman ilahi akan menjatuhkan hukuman pemusnahan atas kuasa tanduk kecil itu. Daniel 7 ayat 26 dan 27 katakan, akan ada waktunya pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah alam semesta akan diberikan kepada orang-orang kudus. Di Daniel 2, Yesus dilambangkan dengan batu yang menimpa kaki patung, dan patung itu hancur. Di Daniel 7, Yesus dipandang dan ditulis sebagai orang yang diurapi. Orang yang rambut putihnya. Apa artinya? Dunia memang akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Gereja akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkannya. Tuhan akan menolong umatnya. Tuhan akan membebaskan umatnya.
Tanduk kecil melambangkan gereja keuskupan Roma di zaman itu. Punya mata, punya mulut, yang mengecilkan dan itu akan dibinasakan. Kerajaan Tuhan akan berkuasa. Yang lanjut usianya, siapa yang lanjut usianya? Itu adalah Allah Bapa. Akan duduk menjadi majelis pengadilan dan menghukum semua orang yang menyalahgunakan akan firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, pelajaran pada pagi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa apapun yang terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Sebelum itu terjadi, Allah sudah tahu. Yang kedua, nubuatan Allah akan tergenapi dari waktu ke waktu. Daniel 7 diberikan untuk menceritakan masa depan. Dan kita lihat bahwa semuanya tergenapi dari waktu ke waktu. Umat Allah selalu dapat serangan dari kuasa kegelapan. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Saya bawa pelajaran ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami boleh dengar pelajaran tentang Daniel 7. Menceritakan bagaimana bangsa-bangsa dan oknum-oknum berusaha menguasai dunia. Mereka menghancurkan segala hal. Bahkan mereka mencoba mengambil alih kuasa Tuhan. Tuhan telah ajarkan kepada kami dari kitab Daniel 7. Bahwa kekuasaan akan terus berusaha merebut dunia ini dan menganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Walaupun kami dianiaya, walaupun kami menghadapi situasi sulit, Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Tuhan selalu ada untuk mereka. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang setia. Kami hidup setia di hadapan-Mu. Dan Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya. Sebagaimana Tuhan tunjukkan kasih kepada Daniel. Sebagaimana Tuhan tunjukkan kasih kepada umat-umat-Mu, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan juga akan tolong kami melewati masa-masa sulit. Bahkan ketika setan menguasai gereja, menggunakan orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan kekafiran untuk memimpin gereja, Tuhan akan tetap menjaga kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Izinkan hamba-Mu berdoa untuk seluruh om dan tante, seluruh umat Tuhan yang hadir. Biarlah Tuhan berkati seluruhnya dalam kehidupan mereka. Cukupi segala keperluan mereka. Berikan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah Roh Kudus berbicara di hati mereka, menuntun mereka, agar mereka mengerti apa yang mereka harus lakukan. Di mana mereka harus berdiri untuk memegang teguh akan kebenaran Tuhan. Biarlah pelajaran demi pelajaran yang mereka sudah terima, menumbuhkan pengetahuan rohani mereka, dan mengajarkan mereka untuk hidup bergantung kepada kebenaran Tuhan, dan berani memilih kebenaran di atas segala-galanya. Tuhan berkati Om dan Tante Ramli, Tante Jane, dan juga Om dan Tante Frans dan keluarga Tampu Bolon dan Pendeta Umar yang hadir. Tante Eli dan keluarga. Biarlah semua dipimpin, dipelihara, dicukupi, diberikan damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, pertemukan kami di lain waktu untuk mempelajari Alkitab bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.